Database Management System atau DBMS. Database Management System atau DBMS merupakan sebuah sistem yang secara khusus dibuat untuk memudahkan pemakai dalam mengelola basis data dan memanfaatkan kumpulan data yang besar. Sistem ini dibuat untuk mengatasi kelemahan sistem pemrosesan yang berbasis berkas. Oke, berikut ini adalah keunggulan menggunakan DBMS. Yang pertama, ada kemandirian data. DBMS menyediakan suatu pandangan abstrak tentang data yang menyembunyikan detail tersebut. Yang kedua, akses data efisien. DBMS memanfaatkan berbagai teknik yang canggih untuk menyimpan dan mengambil data secara efisien. Yang ketiga, integritas dan keamanan data. Data dapat dikendalikan oleh DBMS, maka DBMS dapat melakukan kendala integritas terhadap data. Sebagai contoh, jika file jenis kelamin dinyatakan berupa P dan W, maka ketika akan melakukan penyimpanan data dengan menggunakan huruf L, maka secara otomatis akan ditolak oleh DBMS. Yang keempat, ada administrasi data. Jika sejumlah pemakai sebagai data, pemusatan administrasi data dapat meningkatkan perbaikan yang sangat berarti. Dengan cara seperti ini, duplikasi atau redundansi data dapat dihindari. Yang kelima, akses bersamaan atau konsurensi dan pemulihan terhadap kegagalan, crash recovery. DBMS menyediakan mekanisme sehingga data yang sama dapat diakses oleh sejumlah orang pada saat bersamaan. Selain itu, DBMS juga melindungi pemakai dari efek kegagalan sistem. Jika terjadi kegagalan, DBMS dapat mengembalikan data sebagaimana kondisi saat sebelum terjadi kegagalan. Yang terakhir, waktu pengembangan aplikasi diperpendek. DBMS menawarkan banyak fasilitas yang memudahkan dalam menyusun aplikasi sehingga waktu pengembangan aplikasi dapat diperpendek. Adapun komponen DBMS umumnya memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, komponen kamus data digunakan untuk menyimpan deskripsi data yang digunakan dalam basis data, di mana setiap elemen data antara lain memiliki tipe dan ukuran. Dan terkadang juga memiliki ketentuan yang mengatur nilai yang bisa dimasuki dalam file. Yang kedua, utilitas digunakan untuk memudahkan pemakai dalam menciptakan basis data dan tabel serta dalam memanipulasi data. Yang ketiga, pembangkit laporan memudahkan dalam membuat laporan. Yang keempat, pembangkit aplikasi memudahkan dalam membuat aplikasi. Yang kelima, keamanan akses mengatur hak akses pemakai. Yang keenam, pemulihan sistem untuk mengembalikan data ke basis data sekitarnya terjadi kegagalan sistem. Saya Adila Savana Dewi dari kelompok 3 pengantar literasi digital. Baik, di sini saya akan memperlihatkan dan juga memperjelaskan tampilan dari Microsoft atau bisa disebut software database, yaitu Microsoft Access. Sebelumnya pasti seluruh pengguna komputer atau laptop terkhusus Windows pasti udah gak asing dalam menggunakan aplikasi-aplikasi dari Microsoft di era digital sekarang. Microsoft ini pasti selalu dibutuhkan oleh banyak orang dikarenakan manfaatnya dan kegunaannya, yaitu dalam membantu menyelesaikan pekerjaan dalam bidang pendidikan, akuntansi or akunting, bahkan pemasaran atau bisa disebut dengan marketing. Microsoft itu ada banyak sekali, mulai dari Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Nah, di sini Microsoft ini mungkin bisa dibilang unggulan dan jarang orang ketahui. Jadi Microsoft ini cukup dikenal di bidang-bidang bisnis, perkantoran, bahkan bidang programmer. Aplikasi itu sendiri yaitu Microsoft Access. Sebelumnya, Microsoft Access ini sama seperti dengan Microsoft Excel, tapi kalau Excel itu harus dibuat secara manual, mulai dari misalkan nama, kemudian dibikin kotak-kotak, atau bisa disebut dengan all borders. Nah, jadi kalau untuk Microsoft Access ini udah otomatis dari bawaan aplikasi Windows-nya.
Jadi dia bisa langsung menginput atau mengoutput data, keluar masuknya data kayak gitu. Jadi pertama-tama kalian ketik itu icon kiri paling bawah, itu icon Windows, kemudian kalian mencari di situ yaitu Access. Kemudian kalian klik Microsoft Access-nya. Kemudian nanti ada tampilan pada umumnya yaitu seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Semacam memilih sheet atau lembaran kertas. Kemudian nanti bakalan ada tampilan seperti ini dan di situ ada tulisan file name. Kalian disuruh menulis nama file kalian di situ. Nah, kalau udah dibuat nama file name-nya, itu bakalan muncul tampilan kayak gini. Ini itu sama seperti Excel. Kemudian di sini ada tampilan hasil dari kelompok kami dalam menggunakan Microsoft Access. Kurang lebih seperti itu, mungkin bisa diganti dengan supplier, kemudian juga customer. Baik, itu tadi penjelasan mengenai tentang Microsoft Access Database dari kelompok 3. Kesimpulannya adalah Database Management System atau DBMS adalah sebuah sistem yang secara khusus dibuat untuk memudahkan pemakaian dan mengelola basis data dan memanfaatkan kumpulan data yang besar. Adapun keunggulannya adalah yang pertama ada kemandirian, yang kedua adalah akses data efisiensi, yang ketiga adalah integrasi dan keamanan data, yang keempat adalah administrasi data, yang kelima ada akses bersama dan pemulihan terhadap kegagalan, yang keenam adalah waktu pengembangan aplikasi dipendekkan. Adapun komponen-komponennya adalah ada kamus data, utilitas, pembangkit laporan, pembangkit aplikasi, keamanan akses, pemilihan sistem, dan kegagalan sistem.